Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang kecepatan website. Terus alasan kenapa kita harus ngecek kecepatan website kita. Yuk, mari kita langsung ke pembahasannya. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin tentang kecepatan website. Tentu, pertama yang harus kita bahas, kenapa sih kita harus ngecek kecepatan website kita? Emangnya penting kecepatan website itu? Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Jadi gini, ini data yang saya dapat dari Kismetric ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di grafik paling bawah. Jadi semakin banyak waktu yang diperlukan untuk loading website, maka semakin banyak pula pembaca yang abandon atau meninggalkan websitenya. Artinya jika teman-teman aja deh kalau misalnya searching di Google, terus ngebuka website, terus lebih dari 5 detik nggak kebuka, apa yang teman-teman lakukan? Tentu tekan tombol back, terus cari lagi kan di pencarian Google, dan teman-teman cari yang loadingnya cepat. Nah, itu menandakan kebiasaan pengguna internet. Nah, karena kita udah tahu kebiasaan pengguna internet seperti itu, maka kita dapat kesimpulan bahwa untuk website yang lambat, maka dia akan kehilangan pengunjung. Jadi pengunjung itu nggak suka website lambat dan dia akan berpindah mencari website yang lebih cepat. Nah, ini merupakan alasan yang sangat kuat buat teman-teman untuk ngecek kecepatan websitenya. Bener nggak sih website teman-teman tuh udah cepat? Nah, masalahnya nanti cara ngeceknya. Nggak bisa juga teman-teman langsung cek dari HP sendiri, dari laptop sendiri gitu. Itu nggak objektif. Nanti akan kita ajarin caranya gimana gitu. Oke, yang kedua itu adalah traumatis. Nah, traumatis ini maksudnya gimana? Jadi pengunjung yang sudah mengunjungi website yang loadingnya lambat atau bahkan mungkin ada gambar yang nggak keload karena internetnya tidak cepat atau ada tulisan yang berantakan di websitenya itu gara-gara terlalu berat, maka itu seperti traumatis bagi mereka. Jadi para pengguna internet itu akan mengingat, oh website ini lambat nih. Mereka nggak bakal mau mengunjungi website yang seperti itu. Dan ini menjadi nilai negatif banget buat branding teman-teman ya. Hal itu mencederai branding yang udah teman-teman lakukan sekian lama. Sayang banget kan, gara-gara hanya websitenya lambat, tapi branding yang udah dibangun malah tercederai. Kemudian yang terakhir itu adalah Google. Jadi gini, untuk website yang lambat, ini akan sangat susah untuk bersaing di Google. Di pencarian Google maksudnya. Jadi website teman-teman itu akan semakin susah untuk mencapai halaman pertama atau bahkan ranking pertama di Google. Dan bagi website-website lain yang loadingnya cepat, dia akan langsung menyalip website teman-teman. Walaupun sekarang teman-teman merasa udah ranking 1 di Google, tapi harus waspada. Harus cek kecepatan website masing-masing. Apakah udah cepat, atau sedang-sedang saja, atau bahkan lambat. Nah, kalau lambat ini yang warning banget. Harus segera diperbaiki. Jangan sampai didiemin. Karena teman-teman akan segera disalip oleh website yang memiliki kecepatan loading yang jauh di atas teman-teman. Oke, itu rasanya cukup ya. 3 alasan kenapa teman-teman itu harus tahu, harus ngecek secara rutin kecepatan website teman-teman. Oke, sekarang setelah kita tahu, ternyata penting loh ngecek kecepatan website. Nah, oke, sekarang kita belajar gimana cara ngeceknya. Caranya cuma ada 2 ya. Tentu pakai tools. Nanti kita ngomongin toolsnya setelah ini ya. Untuk cara yang pertama itu teman-teman harus gunakan lokasi terdekat untuk melakukan cek. Terdekat dari mana? Terdekat dari audiens teman-teman. Kalau audiens teman-teman itu orang Indonesia semua, maka gunakan lokasi yang dekat dengan Indonesia atau bahkan tools yang menyediakan lokasi di Indonesia. Dan yang kedua, jangan lakukan tes cuma sekali, lakukan berkali-kali karena hampir pasti nilainya berubah-ubah. Jadi teman-teman harus pastikan sampai berkali-kali, kemudian kira-kira yang mana yang bisa diperbaiki. Nah itu ya, gunakan lokasi terdekat dan jangan lakukan
dites hanya sekali. Oke, kita langsung saja praktek gimana cara ngetesnya atau tools apa yang saya gunakan. Oke ya. Ini yang pertama itu yang wajib itu adalah Google Speed Test Insight ini ya. Teman-teman tinggal ketik aja Google Speed Test website gitu udah pasti muncul, atau kalau enggak ketik nih alamatnya ya. Memang agak panjang sih. Caranya mudah, tinggal teman-teman masukin aja URL teman-teman ini. Nah, ini saya udah sering banget ngetes ya, jadi banyak banget ini URL-nya. Ini sebagai contoh Projasa Web pengertian merek. Saya coba analyze. Sambil menunggu, ini kita coba lakukan tes yang kedua itu di GT Matrix. Nah, karena saya udah jadi membernya gratis, teman-teman tinggal daftar aja. Ini saya udah login otomatis. Nah, ini pengertian merek. Karena dia login udah jadi member itu ada riwayatnya ya. Riwayat tes yang pernah saya lakukan. Ini kan udah banyak banget ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Ini udah langsung ada hasilnya. Ini yang kemarin-kemarin ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini hasilnya. Hasil dari tes untuk URL projasaweb.com pengertian merek. Nah, ini dapat dilihat 86. Ini nggak terlalu tinggi ya, teman-teman. Bahkan mungkin masih rendah. Nah, dan ini ada opportunity, kesempatan yang bisa teman-teman lakukan perbaikan. Nah, ini kan banyak banget yang harus diperbaiki. Nah, ini juga banyak banget. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan berbagai perbaikan. Kalau teman-teman nggak ngerti, coba serahin ke developer website teman-teman. Kalau developernya juga nggak ngerti, ya susah itu ya. Atau teman-teman juga bisa konsultasi langsung ke saya ke info@projasaweb.com ya. Nanti kita coba jawab lah gimana caranya. Nah, ini Google PageSpeed Insight. Tools ini wajib teman-teman gunakan. Kenapa? Karena dia menyediakan data real pengunjung. Jadi kalau pengunjung itu menggunakan Chrome, kemudian juga dia menggunakan Google, itu datanya langsung tercatat. Ini makanya ada data langsung ya, data real pengunjung, data user experience langsung gitu ya. Nah, sayangnya dengan menggunakan Google PageSpeed Insight ini dia kurang objektif ya. Atau paling enggak salah satunya ya, misalnya teman-teman memasang script Google AdSense, ini nggak akan kelihatan di sini ya. Nah, nggak akan kelihatan. Adapun walaupun kelihatan itu nggak jelas gitu. Jadi kita nggak langsung tahu oh ini AdSense gitu ya. Nah, oleh karena itu saya menggunakan lebih dari satu alat tes. Nah, ini Google Speed Insight, ini satu. Kemudian saya juga menggunakan GT Matrix. Nah, GT Matrix ini lebih detail ya. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa coba di bagian ini di waterfall ini kelihatan masing-masing file yang dipanggil. Dan teman-teman bisa melakukan perbaikan lewat situ. Ini kayak ini contohnya, kemudian ini contohnya apa-apa yang bisa kita perbaiki. Nah, ingat yang kita harapkan itu bukan skor ini ya, 86, 75 atau 50 itu nggak ada artinya. Yang berarti itu ini, berapa detik dia? Ini 3,1 detik. Itu masih masuk akal ya. Masih mungkin lah pengunjung itu menunggu 3 detik atau ini 4 detikan ya. 4 detikan. Nah, kalau di sini dikatakan 1 detik. Nah, ini lumayan cepat berarti 1 detik. Ya. Ini oh iya, kalau untuk GT Matrix teman-teman ini tampilan awalnya ya. Nah, ini kemudian teman-teman masukin. Nah, jangan lupa untuk melakukan pemilihan di sini. Nah, jangan di Mumbai, Sydney atau yang lain tapi Hong Kong. Hong Kong ini yang paling dekat. Kemudian pakai Chrome. Nah, kemudian lakukan analisa. Ditunggu. Nah, sambil menunggu kita coba alat
tes yang terakhir. Ini dia. Nah, untuk alat terakhir ini, webpack test ini, alamatnya webpacktest.org. Kalau GTmetrix, gtmetrix.com ya. Nah, ini udah memiliki tes lokasi di Jakarta. Jadi sangat relevan, sangat bagus banget buat teman-teman yang memiliki audiens di Indonesia. Jadi tinggal dimasukin aja. Nah, oke kita bahas lagi GTmetrix ya, GTmetrix. Nah, ini GTmetrix tadi itu, oh ya udah tadi ya dibahas, dipilih harus dari Hong Kong sama Chrome. Nah, ini hasilnya 1,2 detik. Nah, cukup cepat lah ya. Nah, ini Google PageSpeed Insight ini yang wajib ya. Kemudian GTmetrix ini untuk yang standar buat teman-teman yang kebutuhannya standar. Bisa dilihat di sini ada waterfallnya, kemudian ada slow juga bisa dilihat masing-masing. Nah, kemudian buat teman-teman yang levelnya agak lebih tinggi gitu bisa coba Webpack Test karena ini jauh lebih detail dan dia juga melakukan 3 kali tes. Nah, ini ya. Nah, ini tes pertama 2,1, tes kedua 2,9. Nah, kita nantikan tes ketiganya. Dari sini kita bisa melihat apa sih yang bikin website kita itu lambat dan berapa detik dia bisa terload sempurna. Nah, ini kalau ini 1 detik, kalau dari sini terlihat ini juga ya 1 detik kan ya, 1 detik. Nah, jadi lumayan aman untuk halaman website ini. Kalau di Google bahkan sampai 4 detik ya. Nah, ini yang perlu teman-teman evaluasi. Dan dari beberapa sarannya ini, kalau ada yang bisa teman-teman perbaiki, langsung segera diperbaiki. Kalau nggak ngerti cara memperbaikinya, tanyakan kepada developer teman-teman masing-masing. Dan kalau masih nggak ngerti, bingung caranya, ya teman-teman bisa langsung email ke email saya info@projasaweb.com ya. Saya akan coba bantu sebisa saya untuk mempercepat website teman-teman. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan masukkan ke kolom komentar. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya, tolong diingatkan, saya akan segera perbaiki. Dan kalau teman-teman membutuhkan jasa pembuatan website atau konsultasi dalam hal website dan digital marketing, teman-teman bisa langsung menuju projasaweb.com atau langsung kirim email ke info@projasaweb.com. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.